Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa sih itu budaya kerja. Oke, kita di sini akan mempresentasikan apa itu budaya kerja di Cina, bagaimana budaya kerja di Cina berjalan. Di sini saya ada Haryo sebagai ketua kelompok dan Ada saya Ruby sebagai anggota. ya, siap. Ada saya sebagai Dika Praditya. Oke, anggotanya ada 2, Ruby dengan Dika, dan saya sebagai ketua yang mengatur jalannya kelompok ini. Baik, mulai dari yang pertama, apa sih sistem budaya kerja di Cina itu, boleh disampaikan dengan Ruby? Oke, boleh. Jadi budaya kerja di Cina itu jam kerjanya sangat padat. Ada istilahnya ada 966. 9 jam, dari jam 9 pagi sampai jam 6 malam semua dilakukan kerja agar dia bisa disiplin, agar bisa efisien kerjanya. Terus dari 9 pagi sampai 9 malam itu dilakukan 9 hari per minggu. Jadi semuanya harus total 9 hari per minggu gitu. Jadi ya. Jadi seperti itu untuk jam kerja panjang di Jepang ya guys ya. Oke, kita lanjut ke disiplin dan coach. Jadi gitu untuk sistem kerja di Jepang ya guys ya. Untuk bagian jam kerja panjang ya. Kerja panjang. Oke, di sini lanjut ke disiplin dan cepat. Apa sih disiplin dan cepat itu? Disiplin dan cepat seperti contohnya orang Cina sangat menjunjung tinggi ketepatan waktu, pekerjaan Kantor. selesai cepat, fokus pada target. Jadi menimbulkan efektivitas kerja dan efisiensi kerja. Kerja lambat biasanya dianggap kurang profesional dalam suatu hal yang akan dibuat oleh sebuah perusahaan. Biasanya ini tidak akan efektif dan efisien dalam sebuah kantor. Oke. Karena di Cina ini menggunakan sistem hierarki. Oke guys ya, kita lanjut ke hasil adalah segalanya. Oke guys, di sini lanjut 3 hasil adalah segalanya. Mereka sangat berorientasi pada hasil, result oriented, bukan sekedar proses. Bos biasanya menghargai kinerja, produktivitas, efisiensi. Oke, jadi gitu ya guys ya, untuk hasil adalah segalanya, karena kreativitas sangat menjunjung tinggi kinerja dalam perusahaan tersebut. Kita lanjut ke nomor 4 atau bagian 4 ya guys ya. Oke guys, kita lanjut ke bagian 4, yaitu hierarki tinggi atau sebagai bisa dibilang tahu posisi gitu, atau jabatan di mana sangat untuk dihormati setiap jabatan dan perintahnya tidak boleh mungkin adanya namanya komplain gitu guys. Oke, lanjut, boleh dibacakan sama Dika. Yap, hierarki tinggi, tahu posisi. Hubungan kerja di Cina cenderung hierarkis. Atasan dihormati, keputusan dari atas sulit dibantah, karyawan jarang menyanggah langsung, harus sopan dan pilih kata saat memberi masukan. Oke, gitu. Jadi intinya sistem hierarki ini, kalau misalkan seorang atasan bilang A, oke, berarti harus kita lanjutkan bilang A, B ya B. Oke, gitu. Jadi kalaupun mau komplain, kita harus memilih kata dan saran yang benar untuk komplain tersebut ya guys ya. Karena di sini sangat mengikuti atau hormat sekali untuk perintah atasan. Oke, kita lanjut ya guys ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian 5, kerja tim sangat penting. Apa sih kerja tim itu? Kayak misalnya contohnya kerjasama. Oke, kita boleh langsung lebih jelasnya dilanjutkan oleh Ruby sebagai anggota kita. Jadi kerja tim yang sangat penting itu nggak cuma soal belajar, nggak soal cuman diskusi kelompok. Walaupun ketat, mereka juga sangat membutuhkan gotong royong gitu. Kayak diskusi kelompok, bantuan sosial, sama loyalitas pada tim. Nggak soal kerja doang. Jadi kerja tim juga sangat penting gitu. Mungkin dari Ruby seperti itu ya guys ya, karena emang kerja tim itu sangat penting. Apalagi yang pertama itu adalah komunikasi, karena kalaupun kita tidak komunikasi atau bilang lost contact atau mistake, komunikasi itu akan berdampak besar pada perusahaan yang sedang kita jalani atau tugas yang akan dijalani oleh perusahaan tersebut. Oke guys, kita lanjut ke bagian 6. Setelah bagian 5 tadi kerja tim sangat penting ya, atau kolaboratif gitu ya. Kita lanjut ke bagian 6, yaitu guangxi, jaringan atau relasi, mungkin bisa dibilang juga koneksi. Guangxi ini artinya bisa dihubungkan atau koneksi di dunia kerja Cina. Relasi sangat berpengaruh, membangun kedekatan penting, saling membantu, kepercayaan jangka panjang, trust itu sangat penting ya guys ya. Jadi tidak ada yang namanya loss kepercayaan terhadap sesama karyawan, karena itu bisa menimbulkan miskomunikasi yang tadi telah diulang di bagian nomor 5, yaitu kerja sama tim sangat penting. Oke, nanti kita lanjut ke bagian 7, yaitu sering ada lembur. Oke, kita lanjut ya guys.
Oke guys, kita lanjut ke bagian 7. Sering ada lembur. Kalau lembur di Jepang itu mungkin dianggap hal wajar ya guys ya, atau terutama di perusahaan teknologi, pabrik manufaktur atau startup. Karena waktunya sangat dibutuhkan sekali, walaupun emang efektif ataupun efisiensi, yaitu menghemat waktu ataupun pekerjaan cepat karena biasanya barang terus berdatangan. Nah itu makanya disebut lembur itu sangat wajar di Cina. Tapi beberapa perusahaan makin sadar pentingnya work-life balance, atau pekerjaan dan kehidupan itu emang harus balance, bisa dibilang imbang gitu ya, karena tidak adanya istirahat bisa mempengaruhi kinerja kerja kita, apalagi ketika kita sedang bekerja. Biasanya itu bisa mempengaruhi kondisi kita, hasil dari pekerjaan kita, karena itu sangat penting dalam mengkredibilitaskan atau meningkatkan value perusahaan. Itu guys ya, dari nomor 7 sering ada lembur. Oke guys, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian 8. Kerja itu sangat kompetitif, atau bisa dibilang, yang saya tahu ya, soalnya biasanya kompetitif itu seperti kompetensi ya guys ya, saling mengejar satu sama lain. Bukan berarti kompetisi tidak sehat, biasanya sehat dalam mengejar hal yang positif. Oke, dilanjutkan bagian 8. Kerja sangat kompetitif oleh Ruby. Karena jumlah penduduk dan tenaga kerja besar di dunia kerja mereka, harus ada kompetitif, banyak bersaing untuk posisi, standar kinerja yang tinggi. Soal hasil nanti dulu, soalnya kita harus Mengerjakan dulu sebuah kerjaan ya, itu sebelum hasil yang datang. Juga kita harus kompetitif, nggak soal waktu juga harus disiplin, terus kinerja harus yang tinggi, konsisten dan fokus dan lain-lain ya guys ya. Lanjut. Nah, jadi gitu guys, nomor 8 itu kerja sangat kompetitif yang tadi dikatakan oleh Ruby, yaitu kayak kita harus fokus, disiplin, dan konsisten dalam bekerja, standar kinerja tinggi, banyak bersaing untuk posisi kompetitif, karena jumlah penduduk di tenaga kerja besar kerja mereka. Jadi gitu guys ya, karena kita saling mengejar dunia untuk meningkatkan kredibilitas negara ataupun perusahaan. Kita mungkin sebagai siswa mungkin hanya untuk belajar aja ya, tidak untuk lebih dari sekedar mengikuti langsung, karena kita sebagai pengetahuan kita akan dasar-dasar budaya kerja di Cina. Oke, mungkin sekian dari kelompok kita, yaitu kelompok 1. Mungkin kalau misalkan ada salah mohon dimaafkan. Saya sebagai Haryo, ketua kelompok, Dan saya sebagai Ruby sebagai anggota. Saya sebagai Dika sebagai anggota juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.